Setelah sebelumnya, kita belajar tentang berbagai macam tulang yang ada dalam tubuh kita, mulai dari tulang tengkorak yang melindungi otak, tulang rusuk yang melindungi paru-paru, dan apalagi di belakangnya. Ada jantung, dan tulangan atas, tulangan bawah. Nah, sekarang kita coba membagi tulang berdasarkan bentuknya itu sendiri. Berarti saya tulis di sini, tulang, nah, dibagi berdasarkan bentuknya nih. Nah, tulang dibagi berdasarkan bentuk, ini sangat mudah melihatnya. Pertama adalah kita sebut tulang pipa. Tahu kan bentuk pipa seperti gimana? Ya, seperti silinder, yaitu yang lonjong. Jadi tulang pipa bentuk itu seperti ini. Nah, ini tulang. Gambaran tulang pada umumnya ini seperti ini kan? Nah, ini tengahnya berlubang. Karena tengahnya berlubang disebut tulang pipa. Nah, kalau begitu apa sih yang ada di tengahnya? Yang ada di tengahnya ini adalah sumsum. Apa guna sumsum? Guna sumsum tulang adalah pembuat sel darah merah. Kita sudah belajar di sistem sirkulasi bahwa sel darah merah yang tidak mempunyai inti, karena itu dia tidak dapat membelah diri kan, dibuat di sumsum merah tulang. Antara lain adalah di tulang pipa. Nah, selain sumsum merah, tulang pipa juga punya sumsum kuning. Nah, contoh-contoh tulang pipa itu apa aja sih? Contohnya, saya tulis namanya, tebak ini tulang apa? Femur. Femur itu letaknya di sini nih. Nah, ini kalau ada, ini apa? Gelang pinggul. Yang ada di pinggul kita. Nah, ini ada seperti ini nih. Nah, berarti femur ada tulang paha. Femur adalah tulang terpanjang dan terbesar di tubuh kita. Dan yang kedua, saya sebut ini, humerus. Kalau ini letaknya di kaki, nah, seperti ini, humerus itu letaknya di sini nih. Nah, ada tulang belikat, lalu seperti ini. Tulang lengan. Lengan mana? Lengan bawah, lengan atas. Lengan atas. Ingat, lengan bawah terdiri dari dua tulang, sedangkan lengan atas terdiri dari satu tulang. Jadi gampangnya begini, tulang pipa adalah tulang yang bentuknya adalah panjang dan kompak, biasanya kuat dan menopang, fungsinya berat. Femur, tulang paha, contohnya ini. Dan satu lagi humerus, tulang lengan atas. Nah, berikutnya, kalau tadi kita sudah melihat ada tulang pipa. Berikutnya apa? Ada, kalau tadi bentuknya silinder, sekarang bentuknya pipih. Namanya tulang pipih. Tulang pipih, ya bentuknya ya secara umum seperti ini nih. Nah, ini tulang. Coba kita bayangkan di mana di tubuh kita yang ada tulang pipih. Coba sentuh bagian tengah dada, itu tulang. Namanya tulang dada. Dan yang melekat di tulang dada, ingat? Nah, ada tulang? Betul. Tulang rusuk yang melindungi organ-organ bagian dalam. Ada lagi contoh dari tulang pipih? Ada. Coba sekarang kita sentuh bagian pundak. Pundak lalu agak ke belakang. Nah, itu ada tulang kan yang bentuknya agak-agak segitiga nih. Nah, bentuk tulang segitiga itu kalau saya gambar di sini bentuknya seperti ini. Adanya sepasang kan? Karena pundak kita kan dua. Nah, jadi tulang pipi ada di ini namanya tulang rusuk dan tulang dada, dan yang ini namanya apa? Tulang belikat. Nah, apa sih yang ada di tulang pipi? Nah, kalau tadi tulang rusuk, maaf, kalau di tulang pipa punya sumsum merah dan kuning, tulang pipi hanya punya sumsum merah atau kuning? Siapa yang paling penting? Siapa yang paling banyak membuat sel darah merah? Terus, tentu saja tulang merah kan, berarti sumsum merah. Oke, ini ya tulang pipihnya. Nah, sekarang
apakah sudah selesai? Tulang pipa, tulang pipih. Ternyata ada lagi bentuknya. Nah, saya taruh di sini. Yang ketiga dan yang terakhir, pembagian tulang berdasarkan bentuknya adalah ini nih, tulang pendek. Nah, tulang pendek sering disebut juga ruas tulang. Isinya, nah, sumsum merah, tapi saya gambar dulu. Nah, kalian kenal atau tidak? Nah, gambarnya kayak gini nih. Nih, loh ini gambar apa sih? Nah, kalau saya gambar satu mungkin agak kurang jelas. Saya gambar lagi deh di belakangnya. Saya gambar lagi di belakangnya. Ada yang bisa tebak? Ini kalau saya terusin, ada semacam lubang. Nah, ini isinya sumsum. Apa? Tulang belakang. Jadi contohnya adalah tulang belakang. Karena itu, vertebrae kita, tulang belakang kita sering disebut juga ruas-ruas tulang belakang kan? Jadi, saya ulang dari awal, bahwa macam-macam jenis tulang dibagi berdasarkan bentuknya. Tulang pipa jika bentuknya mirip pipa, mirip silinder, panjang dan kuat. Yang kedua adalah, nih, ini tulang pipa nih, kuat. Saya beri kotak supaya tidak lupa. Yang kedua, tulangnya bentuknya pipih. Kalau tadi silinder, bentuknya sekarang pipih. Letaknya di mana? Letaknya di belikat, contohnya di tulang dada, namanya sternum, bahasa latinnya tulang dada. Dan di apa? Yang melindungi ini nih, tulang rusuk. Saya lupa juga. Nah, berikutnya yang tulang peralihan antara tulang pipa dan pipi tapi bentuknya kecil dan bentuknya beruas-ruas dan biasanya ada di tulang belakang kita dan ada lagi contoh di mana? Selain di tulang belakang. Coba kita sentuh pergelangan tangan kita. Pergelangan tangan dan kaki. Nah, ini kan ada yang menghubungkan tulang-tulang itu terdiri dari tulang-tulang kecil, yaitu tulang-tulang pendek. Jadi saya beri penegasan di sini tulang pendek. Dia juga berisi di sini sumsum merah. Nah, berikutnya kita akan melihat pembagian tulang bukan berdasarkan bentuknya, tapi tempatnya lagi-lagi penuh. Saya hapus dulu. Kalau tadi tulang dibagi berdasarkan bentuknya kan, ada yang pipa, ada yang pipih, ada yang pendek. Sekarang saya bagi tulang berdasarkan apa? Nah, strukturnya. Struktur itu lebih ke arah bagian-bagian dalam. Kalau bentuk kan yang terlihat di luar kan, misalnya bentuknya sama, tapi bagian dalamnya itu berbeda. Nah, sekarang kita lihat apakah dua tulang pipa ini struktur dalamnya sama. Nah, kita lihat. Ini lebih sederhana dibandingkan yang sebelumnya. Dibagi berdasarkan dua. Yang pertama disebut tulang keras. Nah, ini yang biasa kita sebut sebagai tulang. Namanya osteon. Dan yang kedua, ini kalau ada keras ada apa? Ada lunak. Nah, tulang lunak disebut juga tulang rawan. Namanya adalah cartilago. Ini bahasa Latinnya untuk tulang rawan. Kita lihat pertama, sebelum kita bahas tulang keras, perbedaan tulang keras dan tulang rawan, kita lihat dulu pembentukan dari tulang. Jadi gini, saya gambar di atas. Pertama, tulang itu merupakan semuanya tulang lunak. Jadi, strukturnya dibentuk oleh tulang lunak cartilago. Contohnya pada bayi. Coba kita sentuh ubun-ubun bayi ketika yang baru lahir itu kan agak lunak. Dan tulang-tulang pada bayi itu baru mengalami proses penulangan. Semuanya hampir rata-rata cartilago. Selanjutnya, nah, dia akan mulai mengalami perkembangan di ujung, di bagian yang membelah, dan sudah mulai terbentuk rongga yang diisi oleh pembuluh darah. Maka dari itu, tulang bisa tumbuh karena disuplai makanan oleh pembuluh darah dan tentu saja oksigen kan. Bagian kartilago yang tadi menyelubungi seluruh tulang di sini kan ya, pertama seluruh tulang, sekarang akan terpinggir menjadi di bagian sini saja, bagian ujung. Ujung atas juga dong. Nah, kartilago juga. Sedangkan ada bagian di atas yang membelah secara cepat. Nah, ini akan berkembang lagi menjadi seperti ini. Nah, ini sudah hampir
sempurna penulangannya. Nah, rongganya juga semakin besar. Kalau tadi semua berisi pembuluh darah, sekarang pembuluh darah sudah beredar banyak di sini. Dan rongga ini akan berisi sumsum tulang. Di ujung, bagian ini tetap menjadi si kartilago. Saya tulis ini. Nah, sedangkan ada bagian di sini nih, di bawah kartilago yang selalu membelah ini, saya sebut cakram epifise. Kenapa disebut cakram? Karena bentuknya itu seperti cakram. Nah, melengkung gini. Inilah yang membuat tulang itu bertambah panjang. Ketika kita mengalami masa pubertas, yaitu ketika pertumbuhan dari masa anak-anak menjadi masa dewasa, cakram epifise ini akan sangat aktif. Biasanya pada anak-anak laki-laki yang tadinya biasanya bertubuh pendek, ketika masa akil balik mulai, dia bisa tinggi. Bertambah tinggi, ya tidak sepotong dalam semalam, tapi ya bisa jadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dan bagian tengah ini, saya tulis di sini, sudah menjadi tulang keras. Nah, sekarang inilah kuncinya di sini. Tulang keras atau osteon mengalami pengerasan atau osteofikasi. Karena osteon itu adalah tulang, penulangan atau pengerasan disebut osteofikasi. Mengandung dua macam zat kimia. Lihat di sini. Yang pertama adalah kalsium karbonat, yang kedua adalah kalsium fosfat. Maka dari itu, zat mineral kalsium, saya sudah jelaskan di bagian pencernaan, sangat penting untuk pembentukan tulang. Nah, berikutnya tulang rawan. Tulang rawan tidak ada proses osteofikasi. Maka dari itu dia tetap berada pada tahap ini. Jadi tulang rawan selalu lunak. Tidak ada proses penulangan. Contohnya apa? Kalau tulang keras sudah pasti kan banyak di tubuh kita. Sekarang tulang rawan contohnya saya sebutkan nih di muka kita. Coba sentuh hidung kita. Bisa dibengkok-bengkokin kan? Nih tulang rawan nih. Nah, berikutnya yang masih di muka kita. Tulang telinga. Oke, jadi saya simpulkan macam jenis tulang kali ini adalah dibagi berdasarkan strukturnya. Ada yang keras karena mengalami osteofikasi atau mengandung kalsium. Dan yang kedua, tulang rawan yang tidak mengalami osteofikasi. Contohnya tulang hidung dan tulang. Nah, oke. Sekarang jelas macam-macam jenis tulang. Kalau tidak jelas, seperti biasa, tinggal diulang lagi. Itulah untungnya dengan multimedia.